Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di YouTube channel Cantika Dian. Kali ini kita akan belajar Arduino tentang remote Bluetooth Android dan Arduino. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Yuk cus, kita langsung ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama ini, kita akan memanipulasi bagian program pada percobaan pertama. Kita buat untuk mengendalikan 4 LED dari aplikasi Android. Ya, langsung saja pertama-tama kita buka terlebih dahulu Proteusnya. Kemudian kita buat project baru dan letakkan di tempat yang kita inginkan. Kemudian di sini kita membutuhkan yang pertama Simulino Uno. Kemudian kita menggunakan Bluetooth HC05. Kemudian resistor. Lalu LED. Di sini saya menggunakan LED warna merah, kuning, hijau, dan biru. Kemudian kita bisa langsung susun rangkaiannya. Teman-teman bisa mengikuti seperti rangkaian saya. Nah, ini dia hasil dari rangkaiannya. Selanjutnya kita ke pengaturan Bluetooth. Nah, di sini kita harus sudah pernah menyambungkan perangkat kita dengan PC. Di sini saya menggunakan yang namanya Cantika itu. Kemudian kita more Bluetooth option. Nah, pastikan ada COM yang incoming. Di sini tadi kita menggunakan COM 3. Kemudian di bagian HC05-nya kita ubah menjadi COM 3 juga. Selanjutnya di bagian Arduino-nya juga kita lihat, kita ubah portnya ke COM 3. Nah, selanjutnya ini bagian codingnya. Nah, di bagian codingnya ini pertama kita inisialisasikan atau definisikan terlebih dahulu pin LED-nya. Kemudian di sini saya membuat inisialisasi state. Kemudian di bagian void setup-nya kita atur pin output-nya. Kemudian di bagian loop ini adalah kondisi ketika serialnya ini available dengan nilainya lebih dari 0. Kemudian di sini kita baca serialnya. Kemudian di sini ada kondisi di mana state tadi atau state itu adalah hasil dari serialnya itu. Di mana state-nya ini bernilai 0, maka LED warna merah akan menyala. Kemudian apabila bernilai 1, maka LED merahnya mati. Jadi 0 dan 1 itu untuk mengatur LED warna merah. Kemudian 2 dan 3 itu untuk mengatur LED warna kuning, dan seterusnya. Kemudian kita bisa langsung saja ke bagian MIT-nya. Nah, di sini saya sudah membuat desain aplikasinya. Ini ada logonya. Kemudian di sini ada button list dari Bluetooth-nya. Kemudian ada keterangan dari kondisi Bluetooth-nya. Kemudian ada juga kondisi LED-nya. Kemudian di sini ada tombol-tombol untuk mengatur LED-nya. Jadi LED red ini ada on dan off-nya, yellow juga ada, green dan blue juga sama. Kemudian kita juga di sini menambahkan Bluetooth client dan juga clock. Nah, ini rangkaiannya dari aplikasi. Kemudian kita ke bagian blok. Nah, di bagian blok ini ada kita atur Bluetooth-nya.
Di sini kita setkan list Bluetooth-nya ini akan mendeteksi Bluetooth klien yang ada. Jadi nanti Bluetooth apa saja yang menyambung dengan PC kita. Kemudian ya itu sebelum kita memilih list Bluetooth-nya. Nah, ini setelah kita memilih Bluetooth kliennya, kemudian kita konekkan, kemudian nanti akan tersambung dengan Bluetooth yang kita pilih. Kemudian di bagian clock ini kita mengatur Bluetooth-nya ini apakah tersambung. Jika tersambung nanti akan berubah jadi hijau warnanya, apabila tidak tersambung nanti akan berubah menjadi warna merah teksnya. Kemudian di bagian buttonnya di sini tadi button on 1 itu untuk yang warna merah. Nah, di sini ada number 48, ini adalah kode ASCII dari 0. Kemudian nanti akan tampil teks bahwa LED red on seperti itu. Kemudian berlaku juga untuk button yang off. Di sini button off 1 adalah button untuk warna LED yang warna merah. Lalu nomornya 49 ini kode ASCII dari nomor 1. Kemudian nanti akan tampil teks juga. Begitu juga untuk button 02 button on 2, button off 2 seperti itu. Itu adalah untuk kalau yang pertama itu untuk mengatur yang red, yang kedua yellow, yang ketiga green, dan yang keempat blue. Langsung saja kita bisa compile kodenya tadi di Arduino, lalu kita masukkan ke Arduino-nya di Proteus. Nah, kemudian kita bisa langsung running saja. Nanti aplikasi di HP juga kita run dari MIT-nya. Nah, ini tampilannya. Kita pilih list Bluetooth-nya. Di sini saya menggunakan desktop FC2HEDS. Kemudian, nah sudah muncul tersambungnya. Kita tes buttonnya. Ya, semuanya berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita ke nomor 2. Ini soalnya modifikasi program yang pertama tadi untuk menggerakkan motor stepper dari device Android. Jadi kita buat rangkaiannya terlebih dahulu. Kita bisa save as dari project yang tadi, kita ubah LED-nya, kita tambahkan komponennya. Di sini kita membutuhkan motor driver dan kita juga membutuhkan motor B-stepper. Langsung saja kita rangkai. Teman-teman bisa mengikuti rangkaian saya. Nah, ini rangkaiannya sudah jadi. Nah, kemudian ini untuk motor B-steppernya kita ubah step angle-nya menjadi 7,2. Kemudian kita ke bagian coding. Di sini kita gunakan library stepper.h. Kemudian di sini kita definisikan stepnya ini 50 karena tadi kita menggunakan step angle-nya itu 7,2. Kemudian kita inisialisasikan pin-pin dari steppernya. Kemudian kita inisialisasikan state. Kemudian di bagian void setup kita atur speed dari steppernya. Kemudian di bagian loop state-nya ini adalah hasil dari pembacaan serialnya. Kemudian jika state-nya ini bernilai 0, maka steppernya ini akan bergerak ke arah kiri. Kemudian apabila state-nya ini bernilai 1, steppernya akan bergerak ke kanan. Kemudian apabila nilai 2, dia akan berhenti atau 0. Nah, ini kita atur bagian kondisi ini, juga kita atur di bagian MIT-nya. Di sini ada logonya, kemudian ada list Bluetooth-nya.
kemudian ada keterangan Bluetooth tersambung atau tidak, kemudian ada keterangan kondisi dari steppernya. Di sini ada button kiri berhenti dan juga button kanan. Di bagian bloknya ini sama seperti tadi ada list Bluetooth-nya ini. Before picking ini mendeteksi Bluetooth client. Kemudian after picking dia akan setelah memilih Bluetooth client-nya yang mana. Kemudian di clock ini kita mengatur tersambung atau tidaknya dengan Bluetooth client. Kemudian selanjutnya ada button kiri. Di sini numbernya beda 48, itu berarti 0, jadi dia akan putar ke kiri. Kemudian untuk yang berhenti, numbernya ini 49, maka dia akan berhenti. Kemudian yang kanan ini bernilai 50, dia akan memutar ke kanan. Nah, kemudian langsung saja kita bisa compile dan kita running di Proteus-nya. Nah, ini tampilan di Android dan juga rangkaiannya. Kita pilih Bluetooth client-nya terlebih dahulu. Kemudian kita coba tombolnya dari ke kiri, dia akan memutar ke kiri, lalu apabila berhenti dia akan berhenti. Ketika putar ke kanan dia akan memutar ke kanan. Nah, ini project kita yang kedua sudah jadi. Selanjutnya kita ke soal yang ketiga. Kemudian untuk soal yang ketiga ini kita akan mengendalikan on dan off-nya lampu LED di pin 13 dengan menggunakan voice command Android. Ya, langsung saja pertama-tama kita buat terlebih dahulu rangkaiannya. Kita bisa save as dari project yang tadi, akan tetapi di sini kita menggunakan satu lampu LED. Teman-teman bisa mengikuti rangkaian saya. Nah, ini tampilan dari rangkaiannya. Kita ubah resistornya menjadi 220. Nah, kemudian kita ke bagian coding. Nah, di bagian coding ini kita menginisialisasikan state terlebih dahulu. Kemudian di bagian setup-nya kita setting pin modenya tadi sebagai output. Kemudian di bagian loop-nya ini kita atur kondisi ketika apabila deteksi suaranya itu bertuliskan turn on the lamp, maka lampu di pin 13 akan menyala. Kemudian apabila perintahnya turn off the lamp, maka lampu yang di pin 13 akan mati. Kemudian langsung saja kita bisa run. Kemudian ini tampilannya ketika kita memilih Bluetooth terlebih dahulu, kemudian tersambung. Turn on the lamp. Turn off the lamp. Nah, ini berarti rangkaian kita yang ketiga. Nah, ini berarti project kita yang ketiga ini sudah berhasil. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.